Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja al-Hakim an Rabi'ah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Qala balaghan Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna qauman nalu minhu. Faqalu innama mathalu Muhammadin kamathali nakhlatin tanabbat fi kunasin. Faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hakim telah meriwayatkan dari Rabi'ah bin Al-Harith radhiyallahu an qala, ia berkata, balaghan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah sampai berita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna qauman, sesungguhnya ada sekelompok orang dari kaum Quraisy, nalu minhu, mereka bercerita tentang nasab mereka, tentang leluhur mereka, bercerita tentang kualitas atau derajat dari leluhur mereka, kebesaran dari leluhur mereka. Mereka saling berbincang satu sama lain. Faqalu, lantas dalam perbincangan tersebut mereka ada yang berucap, ada yang mengatakan innama mathala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama mathal Muhammadin kamathali nakhlatin tanabbat fi kunasin. Sesungguhnya Muhammad itu seperti halnya seonggok kayu atau pohon kurma yang tumbuh di atas kubangan lumpur. Jadi mengejek Rasulullah. Mereka membesar-besarkan leluhur mereka, tapi mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyamakan Rasulullah, mengumpamakan Rasul itu seperti sebatang pohon yang tumbuh di atas kubangan lumpur yang kotor. Artinya apa? Kalau bahasa kita sekarang, loh, ngaku nabi, ngaku rasul, padahal bukan keturunan dari Bani Israel, bukan nabi, bukan rasul, ya, ngaku nabi, ngaku rasul, tapi bukan keturunan dari para rasul terdahulu. Pengakuan saja nih Muhammad, ngaku nabi dan rasul, padahal nasabnya nggak pantas. Nasabnya itu putus, seolah-olah seperti itu. Karena kalau para nabi terdahulu itu nasabnya bersambung, nasabnya terjaga. Nah ini Muhammad siapa? Ujug-ujug ngaku nabi, ngaku rasul. Gak mungkin dia jadi nabi dan rasul, karena lihat keluarganya, gitu kan? Mana leluhurnya? Tuh, nasabnya mana? Faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul marah saat itu. Tapi marahnya bukan marah dengan nafsu amarah. Marahnya karena Allah, marahnya karena ada kebenaran yang disimpang siurkan, ada kebenaran yang diingkari. Lantas waqala, beliau berkata, innallaha khalaqa khalqahu faj'alahum firqataini. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluknya. Setelah menciptakan makhluknya, Allah menjadikannya dua kelompok yang berbeda. Faj'alani min khairil firqataini, ketika Allah menjadikan dua kelompok yang berbeda, maka Allah menjadikanku dari kelompok yang terbaik, dari bagian yang terbaik.
Ketika Allah menjadikan dua bagian, maka Allah menjadikanku dari bagian yang terbaik. Thumma ja'alahum qabaila, kemudian Allah menjadikan qabilah-qabilah, suku bangsa. Terus makin banyak manusia, maka bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Faja'alani min khairihim qabilan, maka Allah telah menjadikanku dari sebaik-baik qabilah. Thumma ja'alahum buyutan, kemudian Allah menciptakan keluarga. Allah menjadikan berbagai macam keluarga, banyak keluarga dari setiap qabilah. Faja'alani min khairihim buyutan, maka Allah telah menjadikanku dari sebaik-baik keluarga. Thumma qala, lantas kemudian beliau berkata, ana khairukum qabilan, aku sebaik-baik orang dari kalian yang memiliki qabilah. Aku sebaik-baik pemilik qabilah di antara kalian. Wa khairukum baitan, dan aku sebaik-baik orang yang memiliki keluarga, atau aku adalah pemilik keluarga terbaik dibandingkan kalian. Wa akhraja at-Tabrani fil Awsat, Imam at-Tabrani juga telah meriwayatkan di dalam Mu'jamul Awsat. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi meriwayatkan fid Dalail, di dalam kitab Dalailin Nubuwah karya beliau. Kumpulan hadis yang beliau kumpulkan. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul bersabda, qala li Jibrilu, Jibril telah berkata kepadaku, qallabtul arda masyariqaha wa magharibaha, telah ku bolak-balik bumi ini, arah timur dan baratnya. Falam ajid rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menemukan seorang pun yang lebih unggul dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ajid bani abin afdala min bani Hashim, dan aku pun tidak menemukan sekelompok keturunan atau anak seorang ayah, ya, atau keturunan dari seorang bapak, dari seorang laki-laki yang lebih unggul dibandingkan Bani Hashim, karena Rasul dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi leluhurnya Rasul itu merupakan orang-orang terbaik. Seluruh leluhur Rasul itu orang-orang yang baik nilainya menurut Allah dan para malaikat. Di dalam riwayat yang lain, akhrajal Bukhari fi sahihihi, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu min khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan hatta bu'ithtu minal qarnil ladzi kuntu fihi. Aku diutus dari sebaik-baik kurunnya Bani Adam. Di setiap kurun, satu sakurun demi sekurun, ya, dari kurun yang satu pada kurun berikutnya, aku diutus oleh Allah pada sebaik-baik kurunnya anak keturunan Adam di setiap kurun. Contoh, di kurun Nabi Adam punya putra, maka Allah menitipkan nur Nabi Muhammad yang tadinya ada pada sulbi Nabiullah Adam kepada ibunda Hawa pada rahimnya. Lantas dari rahim ibunda Hawa kemudian dititipkan oleh Allah pada siapa? Qabil apa Habil? Yang baik Qabil apa Habil? Qabil apa Habil? Habil dititipkan pada sulbinya.
Kemudian turun. Setiap kurun itu selalu dititipkan pada orang yang terbaik. Terus semakin banyak keturunan Nabi Adam, maka nurnya Rasulullah di setiap kurun, di setiap zaman itu selalu dititipkan pada orang-orang terbaik. Maka tidak ada satupun manusia yang dititipi nurnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang tidak beriman. Tidak ada satupun, artinya semuanya beriman. Tidak ada satupun yang kafir. Leluhurnya Rasulullah tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang kafir. Sampai pada kurun di mana aku dilahirkan. Wa akhrajal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwahnya an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, maftaraqan nasu firqataini, tidaklah manusia terbagi menjadi dua kelompok, illa ja'alani Allahu fi khairihima, tiada lain kecuali Allah menjadikanku pada sebaik-baik kelompok dari kedua kelompok tersebut. Aku berada pada bagian yang terbaik. Faukhrijtu min baini abawayya, hingga aku lahir dari kedua orang tuaku. Falam yusibni syai'un min ahril jahiliyati, tidak pernah aku terkena sedikit pun perilaku jahiliyah. Orang tuaku, leluhurku, tak pernah ada satupun yang terkena sifat-sifat jahiliyah, yang terhinggapi oleh amaliyah jahiliyah. Tidak ada satupun dari leluhurku. Wa kharajtu min nikahin, dan aku lahir dari hasil pernikahan seluruhnya. Walam akhruj min sifahin, dan tidaklah aku terlahir dari hasil perzinahan. Min ladun adama hatta intahaitu ila abi wa ummi, dari sejak Nabiullah Adam sampai aku terlahir dari ayah dan ibuku, hingga berakhir pada ayah dan ibuku, tidak pernah ada satupun yang terkena atau terjatuh pada perzinahan. Tidak ada satupun yang terjatuh pada kesyirikan ataupun sifat-sifat jahiliyah, kekafiran. Tidak ada satupun leluhurku yang seperti itu, dari mulai Nabi Adam sampai kedua orang tuaku. Fa ana khairukum nafsan, maka aku adalah sebaik-baik manusia di antara kalian. Wa khairukum aban, dan sebaik-baik pemilik leluhur yang memiliki karuhun yang terbaik. Aku pemilik leluhur yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Abu Nuaim fi Dalailin Nubuwah. Imam Abu Nuaim juga meriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ada 2 jilid. Ini yang saya bawa saat ini jilid pertama, ada jilid keduanya di rumah. Kalau Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi ada 9 jilid. Min turuqin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari berbagai jalur riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lam yazalillahu yanqiluni minal aslabi at-tayyibati ilal arhami at-tahirati musaffa muhadzaban la tatasha'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Tak berhenti-hentinya, tak henti-hentinya Allah memindahkan aku dari sulbi laki-laki, dari sulbi laki-laki yang baik, thayyibah seluruhnya, yakni beriman dan berakhlak mulia, ilal arhamit tahirati, berpindah kepada rahim-rahim wanita yang suci seluruhnya, suci, beriman dan berakhlak baik dan tidak terhinggapi perzinahan. Musaffa muhadzaban la tatasha'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima, yang terpilih seluruhnya, leluhurku laki-laki perempuan terpilih seluruhnya. Kemudian juga
yang terbaik, yang terpilih, yang terbaik seluruhnya, leluhurku, yang mana tidaklah terbagi menjadi beberapa cabang di setiap kurun, tiada lain kecuali aku berada di cabang yang terbaik. Jika ada leluhurku yang memiliki anak 5, 6, 7, maka aku berada di orang yang terbaik. Lantas bagaimana dengan Azar yang dikenal di dalam Al-Quran sebagai bapaknya Nabi Ibrahim? Itu kan berarti leluhurnya Nabi Muhammad dong. Pertanyaannya kan begitu kan? Leluhurnya Nabi Muhammad dong kalau begitu, Azar itu. Karena kan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim itu anak Azar kan, begitu kan? Seolah-olah begitu. Bagaimana dong? Innahuma lam yuthbit anhuma syirkun. Kedua orang tua Rasul sesungguhnya tidak pernah terjatuh pada kesyirikan. Bal kana 'alal hanifiyyati dini jiddihima Ibrahim alaihi salam. Bahkan sesungguhnya kedua orang tua Rasul berada pada agama yang suci bersih, yakni agama kakek moyang mereka berdua, yakni Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Kama kana 'ala dzalika ta'ifatun minal arabi ka Zaid bin Amr bin Nufail wa Waraqah bin Naufal wa ghairihima, wa hadzal maslaku dhahabat ilaihi ta'ifatun minhum al-Imam Fakhruddin Ar-Razi faqala fi kitabih Asrarut Tanzil. Sebagaimana Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini yang pemilik tafsir, tafsirnya itu kalau santri baru 5 tahun mondok mungkin belum bisa paham dengan betul, kecuali santrinya ketemu Nabi Khidir gitu ya. Mungkin Allah berikan anugerah yang khusus, nah, atau santri dari wali besar gitu mungkin ya, itu futuh terbuka dengan cepat. Nah itu bisa. Kalau santrinya yang kadang waktunya sholat ngumpet di dalam lemari, atau berkerudung tidur di atas lemari seolah-olah barang gitu kan. Ada yang tidur di toilet, di kamar mandi, ngindarin digobrek sama keamanan pondok. Nah kalau yang begitu 5 tahun, 7 tahun juga nggak mungkin ya, mungkin nggak mungkin, nggak paham lah, mungkin nggak akan mudah paham dengan tafsir Imam Ar-Razi. Di dalam kitab Asrarut Tanzil, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau menjelaskan mana suhu di antara dalil yang beliau ungkapkan untuk menjelaskan bahwasannya Azar itu bukanlah ayah kandung Nabi Ibrahim, sehingga seluruh leluhur Nabi Muhammad itu sesungguhnya dalam keadaan yang beriman semuanya. Qila inna Azara lam yakun walidu Ibrahim alaihissalam bal kana ammuhu. Sesungguhnya Azar itu bukan orang tua kandungnya Nabi Ibrahim, akan tetapi pamannya Nabi Ibrahim. Wahtajju alaihi biwujuhin, para ulama juga berhujjah dengan berbagai hujjah. Minha di antaranya anna aba al-anbiya makanu kuffaron. Sesungguhnya orang tua para nabi itu tidak ada yang kafir. Wa yadullu alaihi wujuhun, para ulama telah berdalil dengan berbagai hujjah, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Dialah zat Allah yang melihatmu tatkala engkau berdiri wahai Nabi Muhammad, dan berpindahnya engkau di antara orang-orang yang sujud. Qila, dijelaskan maknahu, makna ayat tersebut, annahu kana yanqilu nuruhu min sajidin ila sajidin. Sesungguhnya nurnya Nabi Muhammad berpindah dari orang yang sujud kepada orang yang sujud lainnya.
Artinya seluruh leluhur Rasulullah itu sujud, orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang kafir. Termasuk Azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi paman. Lantas ayahnya Nabi Ibrahim siapa? Kita lanjutkan. Wa bihadza taqdiru fal ayatu dalatun ala anna jami'a abai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu muslimina. Maka ayat tersebut menjadi dalil atas sesungguhnya seluruh leluhur Nabi Muhammad itu muslim seluruhnya. Wa hina idzin yajibul qat'u bi anna walida Ibrahim alaihissalam ma kana minal kafirin innama dzaka ammuhu. Dan wajib bagi kita menetapkan sesungguhnya orang tua kandungnya Nabi Ibrahim. Kalau walid itu orang tua kandung, kalau abi, umi belum tentu orang tua kandung. Ya. Orang tua kandungnya Nabi Ibrahim itu tidak ada yang kafir, maka namil kafirin. Tidak ada yang kafir sedikit pun, satu pun. Akan tetapi siapa Azar? Innama dzaka ammuhu. Yang kafir itu adalah pamannya, yakni Azar. Sedangkan ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalam namanya Tarikh atau Taruh. Itu nama ayahnya Nabi Ibrahim. Namanya Tarikh atau Taruh. Ada di dalam berbagai riwayat banyak. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Tak pernah aku berhenti berpindah dari sulbi laki-laki yang suci semuanya, yakni beriman, ila arhamit tahirat, berpindah kepada rahim-rahim wanita yang suci seluruhnya. Kalau dikatakan suci, jika dikatakan suci berarti mereka beriman. Karena kalau kafir berarti dianggap najis batinnya. Akidahnya najis, bukan lahiriahnya tapi batiniahnya, sebagaimana Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksud bukan lahiriah tapi najis batiniyah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terbawa oleh kelompok orang-orang yang mengatakan orang tua Rasul itu kafir. Naudzubillah min dzalik. Ataupun mengatakan bahwasannya orang tua Rasulullah itu tidak selamat. Jangan sampai begitu. Kalaupun mereka mengatakan ya mungkin ayah ibunya, tapi itu buktinya Azar. Nah, wa kharaja Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, juga Imam Ibnul Munzir, juga Imam Ibnu Abi Hatim, min turqin ba'duha sahihun, dari berbagai jalur yang sebagian jalurnya itu sahih. An Mujahid, dari Imam Mujahid qala, beliau berkata, laisa Azaru aba Ibrahim alaihissalam. Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Wa akhraja Ibnul Munzir bisanadin sahihin. Imam Ibnul Munzir meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Ibnu Jurayj, dari Imam Ibnu Jurayj fi qoulihi ta'ala, di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, qul ara'aitakum in atakum adzabun, Al-An'am ayat 47. Qala, beliau menjelaskan, laisa azaru bi abihi. Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Innama huwa Ibrahimu bin Tirah aw Taruh bin Syaruh bin Nahur bin Falih. Sesungguhnya dia Ibrahim itu bin Tirah atau Taruh ataupun Tarikh boleh, atau Taruh bin Syaruh bin Nahur bin Falih. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim bi sanadin sahihin. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih Anis Suddi, dari Imam As-Suddi, annahu qila lahu ismu abi Ibrahim Azar
faqala bal ismuhu Taruh. Ketika ditanyakan apakah nama ayah Nabi Ibrahim itu Azar, maka beliau menjawab nama ayahnya Nabi Ibrahim adalah Taruh. Seperti itu yang dijelaskan oleh para mufassir, para musnid hadis, rawi hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya. Wallahu a'lam bishawab.